Selamat pagi semuanya. Saya dari kelas C kelompok 3 akan presentasikan mengenai analisa kebutuhan yang telah kami buat dengan judul yaitu deteksi kualitas apel. Anggotanya ada saya sendiri, Andi Desman, dan Muhammad Al-Hadi. Selanjutnya, untuk pendahuluannya itu ya, banyak apel di pasaran sekarang itu yang masa kesegarannya sudah lewat waktu. Seperti kadar air kandungannya di dalam apel itu udah menipis dan udah mulai kering dan kadar alkoholnya itu udah meningkat. Semakin dia lama, itu kadar alkoholnya bakal semakin meningkat. Nah, penjual itu dia tidak bisa membedakan buah apel mana yang masih layak untuk dikonsumsi dan dijual dan mana yang tidak layak begitu ya. Kalau hanya mengandalkan visual atau penglihatan. Sama pembelinya juga susah gitu untuk menangkap tanda-tanda ini yang mengakibatkan kadang-kadang ada apel yang sebenarnya sudah tidak layak dikonsumsi malah masih dijual di pasar atau tokonya begitu. Selanjutnya daftar user yang target kami itu adalah tentu saja penjual buah apelnya sama pembelinya. Aktivitas penjual buah apelnya itu ada dia menjual buah tentunya dan menimbang beratnya. Sedangkan aktivitas pembelinya itu dia membeli buah gitu ya. Selanjutnya, sequence model ini adalah tahapan-tahapan ya. Ini tahapan-tahapan untuk aktivitas menjual buah tadi. Ini adalah aktivitasnya penjual. Pertama-tama pastinya menyapa pembeli yang datang, terus menanyakan mau beli apa dan mau berapa banyak belinya. Nah, biasanya kalau misalnya dibilang sekilo ya berarti ditimbang dulu sampai nggak sekilo atau nggak biar pas gitu. Langsung memberikan buahnya kepada pembeli dan menerima bayarannya. Kalau uangnya berlebih seperti biasa, maka diberikan kembalian. Kalau untuk aktivitas menimbang berat buah, itu kita menanyakan kepada pembelinya mau seberapa banyak yang ingin dia beli, lalu kita timbang memakai timbangan biasa, ditambahkan buahnya satu sampai mencapai berat yang diinginkan gitu. Ketika sudah sesuai jarumnya, maka jangan ditambahkan lagi buahnya. Terus diberikan buahnya kepada pembeli dan sama menerima uang pembayaran juga. Kalau bisa berlebihan, diberikan kembalian. Kalau untuk aktivitas membeli buah ini, pembeli akan berhenti di tempat jual buah terdekat atau yang memang sudah langganan, yang sudah biasa dikunjungi, lalu memberitahukan mau beli seberapa banyak, tanya harganya berapa, terus memberikan uang sesuai yang tadi kita tanya. Dan ya kita bawa pulang buah tersebut gitu. Selanjutnya ada artefak model. Artefak model itu adalah objek yang digunakan dalam aktivitas ya. Ada apel, uang, dan timbangan. Apel ya tentu saja yang dibeli ya, yang di eh, produk yang diperjualbelikan, uang sebagai nilai mata tukarnya, timbangan sebagai untuk mengukur seberapa banyak apel yang akan dijual gitu atau dibeli. Dan ada physical model di sini bisa dilihat ini kondisinya seperti di pasar itu ada standnya, ada meja dagangannya, terus di atasnya ada buah buah apel dan biasa di belakang standnya itu ada penjualnya dan di depan standnya itu pembelinya begitu. Sebenarnya di sini ada VPC ya, VPC penjual buah apel. Di sebelah kanan itu ada customer segment atau untuk customer profile, yaitu untuk pelanggannya kita, pains-nya apa, gains-nya apa, dan customer job-nya apa. Pains-nya itu adalah rintangan atau halangan yang dihadapi oleh customer atau pelanggan atau user kita. Gains adalah harapan yang diinginkan oleh customer kita. Dan customer job itu adalah eh, aktivitas yang dilakukan oleh user untuk menyelesaikan sebuah masalah. Di sini customer jobnya ada menjual buah dan menimbang buah. Gainsnya ada dapat mendeteksi kualitas apel secara cepat dan akurat. Ini yang diharapkan ya oleh user penjual. Banyak pelanggan yang menjadi langganan, itu gainsnya. Dan untuk painsnya itu ada apelnya sering busuk, pelanggannya berkurang karena apelnya busuk, dan pendapatannya juga berkurang. Sedangkan untuk value proposition atau yang bagian sebelah kirinya itu adalah produk kita, produk yang akan kita kembangkan, yang akan kita publikasikan. Sama di situ ada tiga bagian juga, ada pain reliever, ada gain creator, dan ada products and services.
Product and services itu adalah produk kita tentunya. Di sini Apple Key ya, Apple Key, nama produknya. Dan gains creator-nya itu adalah bagaimana produk kita ini dapat memenuhi harapannya user gitu. Di sini ada pendetesan kualitas apel dengan akurat, pendetesan yang dilakukan secara otomatis, dan pelanggan mendapatkan jaminan akan kualitas apelnya gitu ya. Untuk pain reliever-nya ini adalah bagaimana produk kita meringankan atau meminimalisir eh, rintangan atau halangan atau kendala yang dihadapi oleh user kita. Di sini ada pelanggan tidak akan mendapatkan apel yang busuk karena sudah dideteksi ya, jadi tidak akan dijual juga dan dapat mendeteksi apel yang busuk. Itu untuk user penjual. Selanjutnya untuk pembeli, pembeli itu sama seperti tadi, ada dua bagian, ada customer segment dan value proposition. Untuk yang sebelah kanan masih sama, customer job, gains, and pains. Customer job itu adalah membeli buah. Gains yang diharapkan oleh pembeli adalah apel yang tidak busuk, sistem pendeteksiannya otomatis, tingkat kualitas apelnya maksimal. Jadi ketika dibeli apelnya itu masih dalam kondisi paling bagusnya begitu. Pains-nya yaitu rintangan kendala yang dihadapi, penjualnya tidak jujur, jadi kadang-kadang apelnya udah tahu busuk masih dijual. Apel yang dibeli sering busuk gitu ya. Di sebelah kirinya sama, masih ada tiga bagian. Untuk product and services itu namanya adalah Apple Key. Untuk gains creator-nya itu ada jaminan apel yang dijual dalam kondisi layak dikonsumsi karena sudah dideteksi. Pendeteksiannya akurat. Pendeteksian menggunakan sensor alkohol dan berat. Dan pendeteksian dilakukan secara otomatis. Untuk pain reliever-nya itu ada penjual tidak bisa menjual apa yang sudah busuk karena ya nanti ujung-ujungnya dideteksi juga kan. Jadi pembelinya bakal tahu gitu ini maksimal atau tidak. Dan pain reliever-nya adalah dapat mendeteksi apel yang busuk. Jadi pembeli tidak perlu takut mendapatkan apel yang sudah tidak layak konsumsi begitu. Baik, begitu saja ya pemaparan atau presentasi analisis kebutuhan yang telah kami buat. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih, selamat pagi.